Halo teman-teman, Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Selamat datang and welcome back to my YouTube channel dengan saya Fidrianingsih. Dan di kesempatan kali ini saya bakalan sharing beberapa informasi penting bagi teman-teman yang berencana mengikuti TMK. Selengkapnya akan kita bahas, tapi sebelumnya jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan menekan tombol like, share, and subscribe biar saya makin semangat untuk terus memberikan informasi bermanfaat lainnya. Bagi teman-teman yang di semester ini berencana untuk mengambil TMK, berikut ada beberapa hal yang bisa teman-teman pertimbangkan sebelum mengikuti TMK. Di sini saya juga punya dua pertanyaan dari teman-teman yang bertanya mengenai masalah TMK ini. Pertanyaan yang pertama, apakah kalau seandainya kita tidak mencentang kesediaan mengikuti tuton, apakah nanti otomatis tugasnya itu ada di TMK? Kalau seandainya teman-teman mengabaikan aja bagian halaman e-learning, tidak menyentuh bagian form kesediaan mengikuti tuton, atau tidak mengklik bagian apapun di tuton yang berisi tentang persetujuan mengikuti tuton, maka nanti teman-teman akan terjaring TMK. Tapi apakah ketika teman-teman terjaring TMK itu sudah otomatis menjadi peserta TMK? Jawabannya belum. Pembahasan tentang login TMK mungkin agak relate dengan pertanyaan yang kedua ini. Ketika mengklik persetujuan mengikuti tuton dan memilih bagian tidak menyetujui, kemudian langsung otomatis login ke TMK. Kenapa NIM-nya nggak ditemukan? Apakah nanti teman-teman mengklik tidak menyetujui tuton ataupun mengabaikan halaman tuton, teman-teman tetap akan terjaring TMK. Tapi terjaring TMK tidak berarti teman-teman otomatis menjadi peserta TMK. Untuk bisa menjadi peserta TMK, teman-teman harus login dulu ke halaman TMK. Namun kenapa masih ada ketika kita login di halaman TMK, kenapa NIM kita tidak ditemukan? Apakah ini artinya kita gagal di tuton, kemudian gagal juga di TMK? Enggak. Teman-teman yang mengikuti TMK nantinya baru bisa login di halaman TMK, yaitu pada hari pertama TMK. Atau kalau misalnya teman-teman agak ragu, bisa juga nanti dicek H-1 sebelum pelaksanaan TMK. Nah, kapan pelaksanaan TMK ini? Pelaksanaan TMK itu berbarengan dengan pelaksanaan sesi 3 tuton. Jadi kalau di sesi 3 tuton itu kan masuk tugas 1 ya, maka di TMK juga ada tugas 1. Biasanya tugas 1 yang ada di TMK dengan tugas 1 yang ada di tuton untuk mata kuliah yang sama itu biasanya soalnya sama. Jadi TMK ini kurang lebih seperti ringkasan kegiatan perkuliahan. Jadi kalau teman-teman di tuton itu tugasnya komplit banget, mulai dari pengerjaan diskusi dan juga tugas. Kalau di TMK ini teman-teman hanya mengerjakan bagian tugas aja. Cuman ketika teman-teman memutuskan untuk memilih TMK ini, ada dua konsekuensi yang mungkin nantinya bisa jadi masalah buat teman-teman. Masalah yang pertama, kalau teman-teman memilih TMK, teman-teman harus tahu bahwa kontribusi nilai TMK ini terhadap nilai UAS itu cuma 20% aja kontribusinya ke nilai UAS. Sementara kalau teman-teman mengikuti tuton itu kontribusinya 30%. Nah, kira-kira teman-teman yakin nggak nih kalau ambil TMK itu nilainya nanti juga bakalan bagus seperti teman-teman mengikuti tuton? Itu kembali ke teman-teman masing-masing, mau tetap mau lanjut TMK atau kembali lagi ke tuton. Dan konsekuensi yang kedua yang mungkin terjadi, kalau seandainya teman-teman memiliki mata kuliah laboratorium, berarti teman-teman nantinya akan dirugikan kalau seandainya teman-teman tetap memilih TMK ini. Karena untuk mata kuliah yang sifatnya laboratorium, jadi yang ada praton, praktikum online yang ada di tuton itu tidak akan tersedia di TMK. Jadi TMK ini cuma membantu teman-teman dalam menyediakan tugas untuk mata kuliah yang memiliki tugas 1, 2, dan 3. Sementara kalau teman-teman memiliki tugas praton, praktikum yang ada di tuton itu pertemuannya kalau di tuton itu ada 8 pertemuan. Artinya tugasnya itu mulai dari tugas 1 hingga tugas 8. Kalau teman-teman mengambil TMK, maka tugas praktikum yang tadinya ada di praton itu tidak akan tersedia di TMK. Nah, jadi itu dua konsekuensi yang mungkin terjadi kalau teman-teman tetap melanjutkan memilih TMK ini. Jadi semuanya kembali ke teman-teman. Kalau teman-teman yakin pengen ikut TMK ini, pastikan teman-teman udah siap dengan kontribusi nilai terhadap UAS yang hanya 20% aja. Dan yang kedua, kalau teman-teman tetap yakin ingin ikut TMK, pastikan tidak ada mata kuliah laboratoriumnya. Karena kalau nanti ada mata kuliah laboratorium, maka teman-teman akan rugi karena itu tidak ada mata kuliah tersebut di TMK. Nah, jadi dua hal itu aja yang perlu teman-teman pertimbangkan sebelum mengikuti TMK. Dan seperti yang saya bilang di awal, kalau teman-teman ingin ikut TMK, teman-teman bisa mengklik bagian tidak setuju mengikuti tuton atau tidak mencentang bagian form kesediaan mengikuti tuton. Nanti tetap akan terjaring TMK. Dan untuk login ke TMK sendiri bisa dilakukan pada hari pertama dimulainya kegiatan TMK tersebut, yaitu pada minggu ketiga tuton. Baiklah teman-teman, sekian informasi yang bisa saya share di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diteruskan ke teman-teman yang lainnya biar makin banyak yang mendapatkan informasi ini. Saya Fidrianingsih, sekian untuk hari ini. See you soon. Assalamualaikum.